Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 50. Di awal video ini, mendengar nama Dragon King Abeltan, Pinchan yang baru pertama kali mendengarnya pun tentu merasa kebingungan. Meskipun begitu, di dekatnya Julian menjelaskan dia adalah hero Dragon King yang dicintai oleh Athenia. Semua artefak, termasuk Eye of Athenia, dibuat untuknya. Dia memiliki blessing untuk mengendalikan air, serta kekuatan seorang Dragon King, warrior yang kuat. Namun pada akhirnya, karena perbedaan ras mereka, dia tak bisa bersatu dengan Athenia. Lalu, setelah Pinchan mengetahui garis besarnya, Bu Persa yang juga menceritakan hal yang sama berkata, ya, bukan hanya perbedaan ras yang memisahkan mereka. Hal itu lebih rumit dari kelihatannya. Tentu saja, Bu Persa mengatakan itu tanpa alasan. Dimana pada saat itu, Bu Persa berpikir, aktivitas blessing itu tidak melalui keinginan. Ketika aku memutuskan, aku ingin membaca seseorang, mata ini langsung membedakan kebenaran dari kebohongan. Bahkan, perasaan yang sebenarnya dari seseorang yang kucintai. Ini seperti kutukan. Dengan pikiran seperti itu, Bu Persa melanjutkan. Nah, biar tanyakan sesuatu kepadamu. Kenapa kamu sangat terobsesi dengan misi dan kebenaran di balik itu? Kenapa kamu rela melakukan apapun, bahkan kalau kau harus melawan keenam saudaramu? Pinchan pun memalingkan pandangannya membalas. Entahlah, mungkin aku dirasuki oleh hantu seseorang yang tak bisa mengalahkan Sameon. Mendengar jawabannya, Bu Persa yang sungguh tak menduganya pun tertawa menimpali. Hahaha, sungguh, kau anak yang tak bisa kupahami. Melihat responnya yang seperti itu, Pinchan yang menyadari sesuatu pun menuturkan. Dan bukan 6 saudara kan? Kahana tak terlihat tertarik untuk memperebutkan posisi kepala keluarga, bukan? Bahkan di suatu seperti itu, dia tak menunjukkan kebencian kepadaku. Bu Persa yang juga mengetahuinya menjelaskan, itu benar, Hana akan tertarik pada suatu hal semacam itu. Para tetua dan keluarga kecil yang ikut bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga nantinya sangat butuh kandidat untuk mewakili keinginan mereka. Dan itu adalah Hana. Hana adalah anak yang rajin. Dia tahu sekali betapa beratnya tanggung jawab yang bertumbuh di pundaknya dan betapa berharganya hal itu. Mendengar penjelasannya, Pinchan yang bisa merasakan perasaan Hana bertanya, kakak mencoba memikul tanggung jawab itu meski dirinya harus menahan perasaannya sendiri. Jadi bagaimana kalau begini? Kalau aku bisa membuktikan bahwa aku adalah kandidat yang lebih baik untuk menjadi kepala keluarga daripada kakak, bukankah aku akan bisa mengambil beban yang dipaksakan kepadanya? Bu Persa yang tak menduganya membalas, kamu mau membebaskan Hana? Sungguh? Alih-alih langsung menjawabnya, Pinchan terdiam sebentar berpikir. Tak semua orang harus mengejar mimpi menjadi warrior, dan ada lebih sedikit alasan untuk merendahkan mimpi lain. Kalau ada sesuatu yang hilang dari anak itu di bawah nama Adensa, aku ingin membantu anakmu mengembalikannya. Dengan pikiran seperti itu, Pinchan pun menimpali. Apa ibu mau lihat sendiri? Tulus atau tidaknya keinginanku ini? Melihat sikapnya yang begitu tegas, Bu Persa pun tersenyum melanjutkan. Sebaiknya tidak. Jadi, apa kamu punya cara? Cara untuk membebaskan Hana dari mereka? Beberapa saat kemudian, di dekat gerbang keluar kota Daersona, nampak Headmaster Herka yang tengah menggerutu karena harus kembali ke Fortress. Tempat ini memang tambang emas. Sekarang, aku harus kembali ke Fortress, di mana pekerjaan menumpuk. Aku tak mau kembali. Mendengar teriakannya, Pinchan yang telah memperhatikannya dari tadi mendekat bertanya, harus aku bantu dirimu agar bisa menetap di Helheim sedikit lebih lama? Seketika itu juga, Herka yang merasa jika ada secara harapan untuk berbalik membalas. Apa? Bagaimana? Pinchan? Dengan begitu, setelah berbincang sebentar dengan Pinchan, Herka pun memanggil Hana ke sana lalu menuturkan, baiklah,
Mulai sekarang, aku beri kalian misi baru. Di sini, di Museum Prancis, kalian akan mencari harta karun Dragon King Abeltan. Tentu saja, hal itu membuat Hannah mengingatkan alisnya. Kenapa Vincent menggunakan metode seperti ini lagi? Meskipun begitu, Herkai yang begitu bersemangat melanjutkan. Begitu misi ini selesai, laporkan kembali ke Komandan Fortress. Aku akan menunggu di Helheim hanya demi kalian. Jadi, jangan terlambat ya. Nah, mulai pencariannya. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana Vincent mengajukan sebuah misi agar Herka biar tinggal lebih lama di Helheim. Namun melihat misi yang diajukannya, Herka yang merasa ragu pun berkata, "Masterpiece tersembunyi dari peseniman Prancis, temukan Dragon King Blessing? Pargonnya gimana? Kau serius tentang ini?" Vincent yang begitu percaya diri membalas, "Rumornya harta milik Princess Ailome tersembunyi di sana. Dragon King Blessing akan berada di tempat yang dapat digapai cahaya. Kalimat ini juga sudah diwariskan loh. Dan tugaskan Hannah untuk menemaniku sebagai pengawal ya." Herka menghela napasnya menimpali. "Hah? Kau benar-benar percaya? Itu biasa saja, hanya tipuan loh. Kalau memang nyata, keluarga Helen pasti sudah mengklaimnya sejak dulu. Dan kenapa Hannah lagi?" Vincent tersenyum melanjutkan, "Syaisa Helheim mungkin akan menerikan diriku tahu. Itu sungguh menyeramkan loh." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Herka pun tersenyum meledeknya. "Ya ampun, kau takut ya? Orang yang melibatkan 3 keluarga besar dalam Hades meeting untuk mempercepat urusannya merasa takut? Asa gak yakin dak?" Vincent mengedipkan matanya membalas, Setelah aku pikir-pikir, laporan dari kadet perwakilan kelas pertama harus ditantarkan langsung ke headmaster. Sampai kau menyelesaikan misimu, kau boleh tinggal di Helheim kan?" Seketika itu juga, Herka mengerti maksudnya, yang membuatnya bergegas menemui Pargon, di mana ia mengatakan segala macam alasannya agar bisa tinggal di Helheim lebih lama. "Bukankah kau sudah jauh-jauh datang ke sini? Akan bagus kalau kau bisa menunjukkan sedikit budaya pada anak-anak dan sedikit memperluas perspektif mereka. Tidak bisakah aku kumpul saja laporanku dan langsung pergi setelah beberapa hari? Gak apa-apa kan ya?" Hahaha. Tentu saja. Pargon begitu saja langsung menyetujuinya, di mana ia menatapnya begitu tajam hingga membuat Herka merasa berpikir, Sia, mana mungkin rasa itu akan diterima kan? Bajingan Pargon ini tak semudah itu." Namun, di saat Herka berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Pargon menyetujuinya dengan berkata, "Jadi, akhirnya kau melakukan sesuatu yang cocok dengan Helilar Headmaster. Mumpung begitu, sebaiknya aku pikirkan untuk menambahkan tulisan ke kurikulum resmi." Melihat reaksi yang seperti itu, Herka yang sungguh tak menduganya pun menahan rasa bahagianya dengan berpikir, "Beneran diterima nih. Hihihi, mantap. Terima kasih Pargon." Kita kembali ke masa sekarang, di mana Hannah dan Vincent telah masuki museumnya. Di mana sembari berjalan-jalan di sana, Hannah yang penasaran bertanya, "Menurutmu, di mana harta karun itu berada?" Vincent membalas, "Ya, entahlah. Bukan misi ini mencurigakan. Kalau harta itu memang ada, Helheim pasti sudah mengamankannya duluan bukan?" Hannah meliriknya menimpali, "Misinya adalah untuk menemukan harta itu dan melindungimu. Menyelesaikan misi adalah prioritas, itu saja." Melihat tingkahnya yang seperti itu, bersama dengan Hannah yang membuka ruangan utama museumnya, Julian yang mencemaskannya pun berkata, "Tuan Lauren sudah selamat dan Garponzo sudah mundur. Tapi situasinya belum berubah ya." Kemudian, sembari melihat-lihat lukisan yang dipajang di sana, Vincent menuturkan, "Omong-omong, aku tak percaya museum menakjubkan seperti ini ditelantarkan. Aku harus minta Tuan Lauren untuk segera mengambil tindakan. Lukisan ini, mungkin gak ini karya Prancis Ailome?" Hannah pun membalas, dia adalah orang senama dengan museum ini dan merupakan seniman terbaik di eranya. Tidak berlebihan kalau mengatakan karya-karya hebatnya adalah kontributor terbesar dalam memasukkan turis di Helheim. Mendengar hal itu, Vincent yang termerasa kagum pun menimpali, "Wah,
memang menakjubkan. Bahkan, seorang sepertiku yang tak punya keahlian dapat merasakan sesuatu dari lukisan ini. Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, Vincent malah dibuat malu oleh perkataan Hana, di mana lukisan yang disebutkannya itu bukanlah karya Prancis. Seketika itu juga, Vincent terdiam berpikir, kurasa mempelajarinya dalam semalam saja tak akan menyembunyikan kurangnya pengetahuan ya. Kemudian, sembari menunjukkan karya Prancis di sana, Hana menjelaskan, yang ini adalah karya terkenal Prancis, Portrait of Mother. Ini adalah potret ibunya yang dia lukis di usia 20-an. Dia lukisannya sendiri ditandai dengan pendekatan yang lembut dan juga realistis. Utamanya, Prancis melukis portret orang-orang di sekitarnya, dan karyanya sangatlah realistis, sampai membuat semua orang tercengang. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Prancis mewarisi darah seorang Dragonkind. Dragonkind terkenal dengan penglihatan mereka yang tajam serta kejahan mereka. Karakteristik ini memberinya bakat dalam seni. Tak hanya lukisan, seluruh museum ini dibangun berdasarkan desain Prancis. Katanya, bahkan para ahli saat ini belum bisa menganalisanya secara keseluruhan. Makanya ada rumor bahwa harta yang ditinggalkan Prancis ada di sini mungkin saja adalah Dragon King Blessing. Mendengar penjelasannya, Vincent yang mulai masuk pada tujuannya pun membalas, "Wah, pengetahuanmu sangat luas ya. Sampai kemarin, aku bahkan tak tahu siapa itu Prancis. Kalau kau tanya 100 prajurit warrior, semuanya akan bilang mereka tahu siapa itu Prancis. Tapi Prancis karyanya agak mengecewakan kan? Lukisan yang kuterima dari kakakku saat aku berusia 9 tahun masih jauh lebih bagus. Kalau kakakku terus melukis, dia setidaknya bisa menghasilkan sesuatu seperti ini." Tentu saja perkataannya langsung menyenggol ego Hana, di mana ia mengeluarkan aura mematikannya sembari berkata, "Apa yang sebenarnya ingin kau katakan?" Dengan tenangnya, Vincent membalas, "Kakakku memegang pedang, namun terus melihat ke arah lain kan? Pedang yang diayunkan selagi melihat ke arah lain takkan bisa melindungi apapun. Mengayunkan pedang tanpa tujuan, menyerahkan penilaianmu sendiri ke orang lain, hampir menuntunmu sampai menghabis Tuan Laure, membuat warga Hellem menderita, dan membiarkan dirimu sendiri dimanfaatkan oleh Garponzo. Pasukan besar pengguna Blessing hampir menelan benua karena itu. Kau belum menggapai mimpimu ataupun mengayunkan pedangmu dengan benar. Kau hanya bocah cengeng. Apa yang bisa kau lakukan sekarang?" Mendengar semua hal itu, Hana yang tak bisa menahan emosinya pun langsung berteriak menebaskan pedangnya dengan kuat, hingga Vincent di depannya terdiam berpikir, padahal kau bisa sih mengeluarkan perasaan musik lebih banyak. Saat ia berpikir seperti itu, Hana di sana berteriak, "Pada akhirnya, apa tujuanmu adalah menghina aku seperti ini? Baiklah, kau benar. Aku tidak tegas. Terus kenapa? Kau mau melakukan apa?" Vincent tersenyum melanjutkan, "Karena sekarang kau sudah mengekspresikan perasaanmu, bukankah kau merasa sedikit lebih lega? Tidak semua orang perlu menjadi seorang warrior sejati. Lagi pula itu mustahil. Aku akan mengambil peran itu, Kak. Aku akan mewujudkan misi Adensa. Aku siap untuk jadi lebih hebat dari ayah dan juga Samion untuk mencapai hal itu. Ini yang aku mau. Lalu, apa yang kakak inginkan?" Tentu saja perkataan Vincent sontak membuat Hana terkejut. Ia bahkan termenung di sana dengan bergumam, "Apa yang aku inginkan? Aku ingin terbang bebas di angkasa." Saat Hana bergumam seperti itu, perhatian Vincent telah teralihkan oleh sebuah bayangan di lantainya, hingga ia berpikir, Bayangan? Ini bayangannya seperti magic circle kan? Rumornya mengatakan Dragon King Blessing akan berada di tempat yang dapat digapai cahaya. Itu nyata ternyata. Kalau kebalikan mana seperti ini, apa yang akan terjadi ya?" Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun sontak menarik keluar pedangnya, yang membuat Hana langsung melompat berusaha menghentikannya. "Tunggu, Vincent, apa yang kau lakukan?" Namun, belum sempat Hana bisa menggapainya, pedang Vincent telah lebih dulu menancap pada lantainya.
di mana bersamaan dengan mana yang dialirkannya. Lingkaran bayangannya pun bersinar lalu menghilang seketika, hingga mereka berdua langsung terjatuh ke bawahnya. Wah! Meskipun begitu, Vincent segera menggunakan trait miliknya untuk mengurangi sakit akibat jatuhnya. Akan tetapi, hal itu tetap berefek pada luka miliknya hingga Vincent berpikir, "Ih, aku benar-benar terlalu memaksakan diri saat meeting. Sakitnya akan tahan lama. Iya. Bagaimana dengan Hana? Dia baik-baik saja ya." Melihat Vincent yang terkejut dengan pendaratannya yang mulus, Hana yang merasa aneh pun berkata, "Kenapa terkejut begitu? Biarpun penampilanku begini, aku yang perwakilan dari kelas pertama. Perbedaan level kini memang wajar saja." Tentu saja perkataannya menyentil harga diri Vincent. Ditambah lagi, Hana yang berjalan lebih dulu tersenyum melanjutkan. Untuk seseorang yang percaya diri sekali berkata bahwa dia akan mengambil peran warrior untuk menggantikanku. Nampaknya kau masih kurang ahli ya. Seketika itu juga, Julian yang merasa aneh bertanya, Hah? Baru saja. Apa kau melihatnya, Kak? Ini pun diakhiri dengan Vincent yang juga tak menduganya membalas, "Iya, aku juga melihatnya." Karena tersenyum kan?